Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sofistik kita bersumber kepada kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi pada paragraf 390 dalam bab rahasia solat. Dialog ini kita beri judul Satu Rahmat yang Merangkum Segala. Saudara, di sebuah ruangan sederhana di rumah seorang mursyid, lampu minyak menyala redup. Salik duduk bersimpuh dengan kening berkerut, sementara mursyid duduk tenang menghadapnya. Berkata Salik, "Guru, izinkan saya bertanya. Saya membaca sebuah petikan dari seorang arif tentang lafal Ar-Rahman Ar-Rahim. Teks itu mengatakan bahwa ketika sang arif mengucapkannya, ia menghadirkan dalam dirinya makna dari firman Allah tersebut, baik dari sisi Allah yang disifati dengan rahmat maupun dari sisi makhluk yang mencari rahmat. Lalu ia juga menghadirkan satu rahmat yang terbagi di dunia, mencakup semua tanpa kecuali. Saya bingung, bukankah rahmat Allah itu berbeda antara mukmin dan kafir, antara yang taat dan yang durhaka? Bagaimana mungkin ada satu rahmat yang sama untuk semua?" Mursyid diam sejenak, tersenyum tipis, lalu berkata, "Anakku, pertanyaanmu sudah melampaui kulit syariat dan mulai menggaruk sumsum hakikat. Kebingunganmu wajar, karena yang kau baca itu bukan ucapan orang biasa. Itu adalah buah dari seorang arif yang matanya telah dibukakan pada tauhid yang menyeluruh. Bukan hanya tauhid dalam keyakinan, tapi tauhid dalam kesaksian." Kata Salik, "Apa maksud guru dengan tauhid dalam kesaksian?" Mursyid berkata, "Kebanyakan orang mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pujian dan harapan. Mereka membedakan rahmat untuk orang baik di sini dan nanti. Rahmat untuk orang jahat mungkin hanya di sini." Itu benar pada level syariat. Namun sang arif menyaksikan bahwa zat rahmat itu sendiri dalam hakikat aslinya adalah satu cahaya dari Allah yang menyinari segala sesuatu tanpa terkecuali. Perhatikan baik-baik teks itu. Rahmatnya yang satu yang terbagi di antara makhluknya di dunia ini. Rahmatuhul wahidah al-muqassamatu ala khalqihi fid darid dunya. Kata Salik, "Terbagi berarti memang berbeda-beda, guru." Kata Mursyid, "Terbagi dalam penerimaan, bukan dalam sumber. Seperti sinar matahari yang satu. Ia jatuh ke atas batu, air, tanah, pohon, dan manusia. Batu menjadi hangat, air menguap, pohon berbuah, manusia melihat. Efeknya berbeda, tapi sinarnya tetap satu. Begitulah rahmat duniawi. Allah menamakannya rahmatan likulli syai'. Surat Al-A'raf ayat 156. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ayat itu tidak mengatakan meliputi semua orang mukmin, tapi segala sesuatu, termasuk hewan, tumbuhan, bahkan benda mati. Dan itu semua terjadi di dunia." Kata Salik, "Tapi bukankah rahmat bagi orang kafir di dunia itu sebenarnya azab tersembunyi karena mereka menikmati dunia lalu mati dalam kekafiran?" Mursyid suaranya menjadi lebih dalam, kemudian berkata, "Pertanyaan bagus. Inilah letak kearifan sang arif. Lihat apa yang dia katakan. Ia mengetahui bahwa hakikat dari satu rahmat ini, dari sisi bahwa ia adalah rahmat, menuntut untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Benda mati
tumbuhan, hewan, manusia, jin, dan tidak menghalanginya dari kafir, mukmin, taat, durhaka. Dia tidak mengatakan bahwa rahmat itu menjamin kebahagiaan akhirat. Dia mengatakan bahwa zat rahmat itu dalam realitasnya yang murni adalah pemberian eksistensi dan rezeki. Setiap hembusan napas, setiap tetes air, setiap denyut jantung, itu semua adalah wujud dari rahmat yang satu ini. Bahkan detak jantung orang yang sedang berzina sekalipun adalah rahmat dari Allah. Tanpa rahmat itu, ia tidak akan hidup sedetik pun untuk berbuat dosa. Salik merenung, nadanya gemetar, kemudian berkata, jadi rahmat itu lebih mendasar daripada amal dan dosa. Dia seperti adanya sesuatu sebelum baik buruknya sesuatu. Kata mursyid, kau mulai menangkap. Rahmat itu adalah fair, limpahan wujud dari yang maha pengasih. Itulah Rahman, yang rahmatnya mendahului murkanya. Dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Artinya secara ontologis, rahmat adalah akar dari segala sesuatu. Murka adalah tirai atau hijab yang memfilter rahmat itu di akhirat nanti. Di dunia ini, rahmat universal, rahmat ammah, mengalir tanpa syarat. Di akhirat, rahmat khusus, rahmat khosoh, hanya untuk orang-orang yang membuka pintu iman. Sang Arif menyaksikan kedua level itu. Kata Salik, tapi bagaimana ia bisa menghadirkan semua itu saat mengucap Ar-Rahman Ar-Rahim? Bukankah itu terlalu berat bagi hati? Kata Mursyid, karena hatinya sudah menjadi lokus, makom bagi sifat-sifat ilahi. Dia tidak berusaha membayangkan, tapi menyaksikan. Coba bayangkan, ketika dia mengucap Rahman, dia melihat seluruh alam, dari bakteri di ususmu hingga bintang di galaksi, sedang diberi nafas oleh satu sumber rahmat. Ketika dia mengucap Rahim, dia merindukan rahmat khusus yang akan memisahkan yang baik dari yang buruk di akhirat. Jadi kedua nama itu baginya seperti dua sayap. Satu terbang di atas seluruh ciptaan, Rahman. Satu menuki ke dalam hati orang-orang yang dekat, Rahim. Dan di tengah-tengah itu, dia juga menghadirkan yang dirahmati makhluk yang secara fitrah memohon rahmat itu, baik dia sadar maupun tidak. Salik hampir berbisik, berkata, apakah dengan menyadari rahmat yang satu itu, seorang salik akan berhenti membedakan antara mukmin dan kafir? Apakah ia tidak akan lagi mengingkari kekufuran? Mursyid agak tegas namun lembut, berkata, jangan melompat ke jurang kesesatan anakku. Sang Arif yang sejati berbeda dengan panteis atau yang menganggap semua sama. Dia membedakan secara hukum, tapi menyatukan secara kesaksian. Artinya, di luar dia tetap menjalankan syariat, mencintai mukmin, membenci kekufuran. Namun di dalam batinnya dia tahu bahwa orang kafir itu juga masih hidup, dan keberadaannya yang hidup itu sendiri adalah rahmat. Jadi dia tidak membenci orang kafir sebagai ciptaan. Dia membenci kekufurannya sebagai hijab. Dia bersikap seperti Nabi, marah pada kekufuran, namun tetap menawarkan makanan kepada orang Yahudi yang lapar. Itu karena dia tahu makanan itu juga bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan untuk semua. Kata Salik, lalu apa gunanya amal dan ibadah jika rahmat ini sudah mencakup segalanya secara cuma-cuma? Mursyid tersenyum lebar, lalu berkata, nah, ini kuncinya. Amal dan ibadah bukan syarat untuk mendapatkan rahmat duniawi.
karena rahmat duniawi sudah diberikan tanpa syarat. Tapi amal dan ibadah adalah syarat untuk menangkap rahmat duniawi itu sebagai bekal menuju rahmat ukhrawi. Perumpamaannya, matahari, rahmat dunia, bersinar sama pada lilin dan pada cermin. Lilin hanya menjadi panas dan meleleh. Cermin memantulkan cahaya itu ke tempat gelap. Demikian pula orang kafir menerima rahmat dunia sebatas untuk kelangsungan hidup sementara, lalu habis. Sedangkan sang mukmin dan terlebih sang arif menerima rahmat yang sama, tetapi dia jadikan sebagai cermin untuk memantulkannya kembali kepada Tuhan melalui syukur, ibadah, dan cinta. Maka rahmat yang satu itu menjadi rahmat yang berlipat ganda di akhirat. Itulah rahim. Salik menunduk lama, lalu mengangkat kepala dengan air mata di sudut mata dan berkata, "Saya mulai mengerti, Guru. Selama ini saya melihat rahmat Allah seperti sedekah. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, tergantung perbuatan. Tapi sekarang saya lihat rahmat itu seperti pancaran wujud yang membuat saya bisa ada untuk memohon rahmat itu sendiri. Tanpa rahmat, saya bahkan tidak akan punya kesadaran untuk bertanya tentang rahmat." Mursyid mengangguk pelan, lalu berkata, Itulah yang sang arif maksud dengan ia menghadirkan dalam dirinya apa yang dituntut oleh kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ia mengetahui semua itu, dia tidak belajar dari buku. Dia merasakan denyut rahmat di setiap jiwa yang bernapas, di setiap daun yang berguguran, di setiap tawa anak kecil, dan di setiap rintihan orang sekarat. Semua itu adalah satu suara. Hai manusia, rahmatku sudah ada sebelum kau memintanya. Kini setelah kau tahu ini, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kesadaran itu, rasakan bagaimana setiap huruf menghidupkan alam semesta dalam hatimu. Salik menangis dalam diam sujud syukur di hadapan gurunya. Sang mursyid hanya meletakkan tangannya di atas kepala sang murid membisikkan doa. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.